Ada gerakan perkis seperti gerakan PKI di tahun 48 dan 65, saudara. Dulu PKI punya pasukan ubal-ubal, saudara. Ya seperti ini. Ini gerakan modus operandinya perkis PKI. Jangan ikut ulama-ulama anjing. Loh, Habib kok bilang ulama anjing ya? Banyak sekarang ini ustadz anjing, kiai anjing, Habib anjing, banyak saudara-saudara. Dan saya bisa kasih dalil kenapa saya bilang bahkan bukan anjing, lebih anjing dari anjing. Kan kau ono wong NU pro Belanda itu kan, kau ono kiai NU jadi mufti lalu di SK oleh Belanda itu kan, dilantik oleh Belanda itu kan, nggak ada. Justru yang ada itu yang sering nuduh NU PKI, yang sering nuduh NU monyet, tapi ulama mereka bersekongkol dengan Belanda. Jadi mufti di Batavia yang meng-SK, yang melantik juga Belanda. Warga NU jangan gampang salah paham. Warga NU ojo bodoh-bodoh, kadang diulak-walik. Ulama-ulama kita yang memperjuangkan NKRI dituduh sebagai PKI yang mengkhianati NKRI. Kan kau ono wong NU pro Belanda itu kan, kau ono kiai NU jadi mufti lalu di SK oleh Belanda itu kan, dilantik oleh Belanda itu kan, nggak ada. Justru yang ada itu yang sering nuduh NU PKI, yang sering nuduh NU monyet, tapi ulama mereka bersekongkol dengan Belanda. Jadi mufti di Batavia yang meng-SK, yang melantik juga Belanda. Warga NU jangan gampang salah paham. Warga NU ojo bodoh-bodoh, kadang diulak-walik. Ulama-ulama kita yang memperjuangkan NKRI dituduh sebagai PKI yang mengkhianati NKRI. Sementara mereka yang dulu bersekongkol dengan Belanda sekarang pun kadang mengkafirkan Pancasila, tapi begitu fasihnya mereka menuduh kita sebagai PKI. Wis jarno ae. Paham ya? Tapi ojo salah ojo salah paham. Terus nek dilurus nih ojo malah nesu. Kita pengen meluruskan sejarah, malah Marzuki diarani memecah belah, repot. Ini repot. NU berdiri dengan 3 misi, 3 amanah. Pertama, amanah wataniyah, misi kebangsaan yang saat itu dijajah Belanda, dijajah orang asing. Ulama-ulama kepingin melepaskan diri dari penjajah. Karena bagi ulama-ulama yang mereka rata-rata orang nasionalis, mereka rata-rata orang Nusantara, orang pribumi, bukan keturunan Cina, bukan keturunan Eropa, bukan keturunan mana-mana, memang asli pribumi. Bagi mereka, memerdekakan negara itu penting. Mereka Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara kalau dikuasai Belanda, Belanda Kristen. Dan tentu, lek merdeka lebih leluasa mengamalkan Islam, mendakwahkan Islam, menyebarkan Islam. Belanda kalaupun mendukung, yang didukung belum tentu yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Belanda belum tentu banyak membangun fasilitas untuk kepentingan Islam. Lek merdeka, ketika itu langsung dibangun Masjid Istiqlal sebagai monumen hadiah untuk umat Islam. Ini loh, negara berkomitmen memperhatikan Islam. Buktinya langsung dibangun monumen yang berupa Masjid Kemerdekaan. Bahasa Arabnya Masjid Istiqlal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus kalau kita nggak merdeka, meskipun mungkin Belanda oke dengan Ahlus Sunnah Jamaah, tapi mungkin tokoh Ahlus Sunnah yang digandeng bukan yang pribumi, bukan yang Nusantara, bukan yang berjuang ingin memerdekakan negara. Ya mungkin kunut, mungkin ya maulid, mungkin ya wiridan barang, podolah dalam banyak hal, koyo-koyo Ahlus Sunnah Jamaah. Tapi hatinya berwalak mbolo kepada rondo. Dan kalau kita dipimpin Ahlus Sunnah sekalipun, tapi Ahlus Sunnah sing bolo rondo, tetap saja menyengsarakan rakyat, yang rakyat itu rata-rata Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagi NU penting sekali misi kebangsaan ini. Apa? Amanah wataniyah, ukhuwah wataniyah. Dan menurut Mbah Hashim, perjuangan bangsa ini merebut kemerdekaan itu bagian dari jihad. Mempertahankan kemerdekaan di 10 November itu bagian dari
jihad hukumnya wajib. Kalaupun mati, kata Mbah Hashim, hukumnya mati syahid, langsung surga tanpa hisab, dosa diampuni, syahid temenan. Ini yang kadang orang di luar NU nggak paham. Wong bela negara kok mati syahid itu bagaimana? Kalau bela Islam mati syahid oke lah. Kalau bela la ilaha illallah mati syahid oke lah. Ini bela negara kok katanya kalau mati syahid itu bagaimana? Yuk jangan hanya melihat negaranya. Lihat di sini ada jutaan umat Islam. Di sini ada ratusan ribu masjid. Di sini ada puluhan makam ulama dan wali songo. Di sini ada ribuan pesantren. Di sini ada ribuan TPQ majelis taklim. Sungguh menjaga Indonesia sejatinya menjaga semua aset Islam itu. Paham tuh? Nah, karena menjaga Indonesia itu sejatinya menjaga Islam, menjaga aset Islam, tentu menurut NU itu namanya juga jihad fi sabilillah. Kalaupun mati namanya ya mati syahid. Paham betul nih? Misi pertama ini paham ya? Didirikannya NU dengan misi amanah wataniyah, amanah kebangsaan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, ukhuwah Islamiyah, amanah diniyah, misi amanah menjaga agama, dan utamanya mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa harus dijaga? Kata Mbah Hashim dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, juga yang lain-lain. Dahulu Indonesia itu secara umum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jarang ada kelompok aliran lain itu. Memang warisannya wali songo. Fikihnya derek madhab Syafi'i, kata Mbah Hashim. Lalu akidahnya dari Imam Asy'ari atau Maturidi, kata Mbah Hashim. Thariqahnya dari Imam Junaid al-Baghdadi, nurun kepada Syekh Abdul Qadir al-Jilani, Imam Abil Hasan Asy'adili. Tasawufnya dari Ghazali. Indonesia itu dari dulu seperti itu. Jawa, Nusantara dari dulu seperti itu. Lalu 200-an tahun yang lalu, ketika Saudi ada gejolak pemberontakan kaum Wahabi, terus di mana-mana ada gejolak di Timur Tengah, maka menyebarnya Wahabi di Saudi karena ada banyak santri dikirim ke sana, ada jamaah haji dikirim ke sana, umroh, pulang 1-2 kena pengaruh Wahabi itu. Lalu dulu di Sumatera Barat muncul golongan Wahabi, terjadilah perang Padri, paham ya? Terus di titik-titik tertentu mulai ada Syiah, di titik tertentu mulai menyebar Ahmadiyah, macam-macam. Nah, kiai-kiai merasa sangat perlu Joko Indonesia yang dari dulu Ahlus Sunnah wal Jamaah mulai kemasukan niki. Berdirinya NU dalam rangka menjaga supaya Indonesia mayoritas tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sakit dipahami nggih? Itu namanya misi diniyah, amanah diniyah, atau ukhuwah Islamiyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dulu Saudi setelah dikuasai Wahabi, itu punya keinginan Wahabisasi. Imam-imam di Masjidil Haram full Wahabi. Nah, ziarah dilarang, makam-makam digusur. Bahkan makam Nabi pun terancam bakal digusur. Bagi ulama-ulama Indonesia, itu sungguh akan merusak akidah, merusak agama, merusak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gimana rusaknya? Kalau sampai makam ulama, makam sahabat, makam wali habis, lalu makam Nabi juga hilang, 1000 tahun yang akan datang, Yahudi Kristen akan membuat narasi Islam itu sejatinya nggak ada, Muhammad itu sejatinya nggak ada, sahabat itu sejatinya nggak ada, ulama-ulama imam madhab sejatinya nggak ada. Mana makamnya? Kalau Muhammad ada, harusnya ada makam. Dihilangkannya makam oleh Wahabi ketika itu, saya menduga itu masukan dari Yahudi untuk menghilangkan bukti sejarah Islam. Lalu ratusan tahun berikutnya Yahudi akan membuat narasi Islam itu fiktif. Aduh, Islam itu nggak nyata-nyata ada. Islam itu hanya dongeng, bukti fisiknya nggak ada. Bahaya betul kalau makam hilang. Bahaya dah, bahaya. Rumah tempat lahirnya Nabi mau digusur. Rencana jadi apa kemarin? Jadi terminal apa ya? Itu juga bahaya. Kalau sampai makam Nabi hilang, rumah kecil menandai tempat lahirnya Nabi juga hilang, Masjid Aisyah hilang, maka sekali lagi ke depan Islam itu dianggap hanya fiktif, hanya dongeng, hanya cerita karena wujudnya. Suwe-suwe iman hilang masuk karena bukti ini. Bahaya orang ini, bahaya. Karena begitu bahayanya hal itu,
Maka Mbah Hashim rapat di Surabaya di Bubutan, melibatkan ulama Jawa Madura, plus mungkin yang di luar itu yang nggak jauh-jauh. Rapat itu memutuskan membentuk Lajnatul Hijaz. Ini belum diri NU, belum ada NU. Apa? Lajnatul Hijaz, Komite Hijaz, dipimpin Mbah Wahab Hasbullah, yang memang bahasa Arabnya jering, kemampuan lobbynya juga jering, diplomasinya juga jering, cerdas. Ini Mbah Wahab Hasbullah ngelobi Raja Saudi supaya imam di Masjidil Haram jangan full Wahabi. Sholat apa? Syafi'i. Sholat apa? Hambali, gitu loh. Supaya tetap ahlu sunnah wal jamaah. Saudi Wahabi urusan. Tapi kamu mengelola Makkah Madinah, yang itu nyuwun sewu, sing haji wong dari berbagai negara. Mereka Syafi'i ada, Maliki ada, Hambali, Hanafi juga ada. Ojo ning kene diladeni kalau Wahabi kabeh. Usulnya NU seperti itu. Dan tentu lobby sekuat tenaga, jangan jadi membongkar makamnya Kanjeng Nabi. Lalu komisi pulang, sukses melobi Saudi, dan nyuwun sewu, sampai sekarang imam-imam sana secara umum Hambali. Masih lumayan ahlu sunnah wal jamaah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu tentu di antara rekomendasi Komite Hijaz, hendaknya Indonesia segera didirikan organisasi untuk menjaga ahlu sunnah wal jamaah. Tentu kalau mboten ngerti mungkin repot-repot, rapat-rapat, kono-kono dan seterusnya. Dan nyuwun sewu, Syekhona pun juga mengisyaratkan lewat kirim tongkat dan tasbih, dibawa oleh Kiai As'ad Samsul Arifin ke Mbah Hashim supaya mendirikan Nahdlatul Ulama dengan salah satu tugas menjaga akidah. Misi suci NU untuk menjaga Islam, utamanya ahlu sunnah wal jamaah. Paham niki? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan NU tegas dalam muqaddimah Qanun Asasi anggaran dasar NU ikut ahlu sunnah wal jamaah dengan rincian fikihnya ikut Syafi'i, juga terbuka untuk madhab yang lain di antara madhab 4. Lalu akidahnya Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Lalu tariqahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Abil Hasan Asyadili, Imam Junaid Al-Bagh. Jadi tasawufnya Imam Ghazali. Disebut ngoten niku dengan Qanun Asasi. Siapapun yang ngaku ahlu sunnah jamaah, nabrak ini bagi NU itu ahlu sunnah KW. Apa KW? Ahlu sunnah sing boten asli. Paham ya? Yang ketiga, amanah basyariyah, misi kemanusiaan. Bagaimanapun nyawang bongsone dhewe kelambene kangelan, sapa mentolo baru rawuh. Dan kebetulan kalau tokoh-tokoh wong kiai-kiai itu sugih, mereka kuda punya, mereka kendaraan punya, wong kiai-kiai itu sugih rata-rata. Nyun sewu, sawah juga ombo-ombo. Kados nggen kula bareng ngoten iki, tiba teng emak, tiba teng bapak, tiba teng bakung, niku warisan tasih ombo-ombo. Memang zaman dulu kiai itu juga apa? Sugih-sugih. Kenapa sugih? Santri mboten bayar. Dan kiai nggak sugih gak iso ngopeni santri sak pirang-pirang. Nah, kiai dulu wajib sugih krana nanggung santri sak pirang-pirang nih. Nah, kiai mboten mentolo para rawuh, nyawang rakyat uripe kangelan. Panen wis didilik ningku dirampas karo penjajah. Sopo gak nelongso ya. Roto enak titik mungkin di nunjuk kebut dengan pajak yang tinggi. Kena Jepang, kena remusa barang. Maka kiai-kiai ingin mendirikan NU dengan tujuan membantu dulur-dulur sing uripe rekoso ngeten iki. Ada program ekonomi di NU, ada program sosial. Pas kula diamanati derek-derek khidmah di NU Jawa Timur, itu kita gerakkan Lazisnu mulai ranting MWC, PC sampai PW, total se-Jawa Timur niku sekitar 1,6 triliun satu tahun. Enten sing damel guru ngaji, damel bantu UMKM ibu-ibu sing terjerat rentenir niku, macam-macam. NU punya misi kemanusiaan, boten mentolo nyawang rakyat uripe kangelan. Dan misi kemanusiaan itu nun sewu nggak terbatas hanya untuk warga NU, nggak terbatas hanya untuk umat Islam. Teman ingali tenggasek cuma lagi bagi-bagi sembako. Niku sapa-sapa wis, Pak NU Pak ora pokok miskin. Bahkan non muslim pun miskin jaluk ya diparingi.
Dek kapan kau wonten ibu kalih putrane sekolah teng SMP Muhammadiyah, nggak ada tanggungan opo ngoten karena mboten saged bayar, kan mboten saged ujian toh. Nggih teng griya nggih nyuwun napa? Nyuwun bantuan lah sekitar 5 juta. Terus misi kemanusiaan itu murni kemanusiaan. Apapun agamanya, apapun alirannya. NU ngoten niku para rawuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pun kalau wangsuli misi yang pertama. Napa? Misi kebangsaan. Zaman itu sudah ada SI. Zaman itu sudah ada Muhammadiyah yang sama-sama gerakan nasional mengupayakan supaya gerakan menuju merdeka itu lebih masif, mulai Sabang sampai Merauke. Harus ada organisasi yang sifatnya nasional. Kalau hanya Yon Sewu, perkumpulan orang Jawa, nggak bisa memperjuangkan yang ada di Aceh. Nah, kenapa ada Muhammadiyah, terus ada SI, masih harus ada NU? Kita tahu Muhammadiyah banyak di kota-kota, banyak merambah di kalangan masyarakat priayi, Islam priayi. Nah, sementara yang desa-desa petani ini jumlahnya lebih banyak. Yang mereka selamatan, genduren, nyekar, ziarah kubur, mendak, satunggalane. Siapa yang ngerambut mereka? Siapa yang ngayomi mereka? Siapa yang membantu mereka? Maka NU perlu berdiri untuk nyuwun sewu, pokok merambah nih. Ibarat dagang, pangsa pasarnya ini Muhammadiyah. Yang pangsa pasar ini belum digarap. Nah, perlu berdiri NU untuk mengajak mereka, mengedukasi mereka, mendidik mereka, mendakwai mereka, memberi taklim kepada mereka, dan tetap saja gerakan nasional menuju Indonesia merdeka. Sehingga kalau sebelum itu, kaum kemerdekaan itu masih di kota-kota, dengan adanya NU, kaum ingin merdeka nyampe ke pelosok-pelosok. Ini perlu berdiri NU ngoten niku. Sehingga lebih masif. Ada Bung Tomo, terus ada Muhammadiyah, ada Syarikat Islam SI, terus tambah ada NU, Nahdlatul Ulama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, kadang NU ini dibuat repot. Satu sisi karakter NU sebagai organisasi watoniyah, punya misi kebangsaan, ingin memerdekakan Indonesia. Dan kalau Indonesia merdeka, kepingin terus menjaga kemerdekaan. Satu sisi, ada kelompok secara zahir madhab Syafi'i juga. Kebetulan mereka dari keturunan asing. Mereka malah gandeng dengan Belanda. Ini paling repot para rawuh. Ate kampleng-kamplengan itu podo Islami. Tanya. Islami mungkin podo. Madhab Syafi'i ini mungkin podo. Tapi misi kebangsaannya beda. Dari orang-orang tertentu pengen tetap nyaman bersama Belanda, karena biasanya orang kalau imigran itu di sini kurang punya lahan, paling jadi buru-buru di perkebunan, di perusahaan. Nah, mereka yang belum punya lahan, paling enak ya nempel nanggone penguasa zaman itu londo. Nah, kiai-kiai yang secara zahir podo Islami dengan mereka, podo madhab Syafi'i ini dengan mereka, kami kepengen merdeka. Dan ketika melawan Belanda, kadang Belanda ngejok nih sing ini iki podo Islami, sopo gak repot mas. Perjuangan kemerdekaan itu sangat berat menghadapi nopo niku jenenge. Bukan bangsa sendiri, mereka bangsa keturunan, tapi agamane podo dan baca kitab fikih yang sama. Hanya misi kebangsaannya beda. Sehingga kulo sering mengatakan, tidak semua madhab Syafi'i mesti NU. Tidak semua yang manakipan mesti NU. Tidak semua yang maulid sholawatan mesti NU. NU itu semua Ahlussunnah wal Jamaah plus NKRI harga mati. NKRI top tapi lah sholat, lah ngurusi agomo. Itu nasionalis itu NU. Madhab Syafi'i ini top, manakib top, maulid top, ngalor ngidul haul. Tapi neng Pancasila ngirok-ngirok nih. Menolak asas tunggal Pancasila. Indonesia istananya sebut istana iblis. Lalu koriknya disebut Dajjal. Langga. Terus menterinya apa? Macam-macam.
manakibnya sama, maulidnya sama, wiridnya juga sama, mungkin rotibnya juga sama, tapi kepentingannya beda. Kita kepingin Joko NKRI karena dulu mbah-mbah memperjuangkan NKRI. Lah mereka mbah-mbahnya dulu bololondo, sekarang juga mereka sering dor ngeritik Pancasila, ngilok-ngilok nih NKRI. Sampai dari mereka ceramah Islam Nusantara, Islam sesat. Itu dari keturunan imigran itu tadi. Islam Nusantara kafir. Sing ceramah niku dari keturunan imigran. Padahal mereka tahu kalau mereka madhab Syafi'i, kiai-kiai di Indonesia juga madhab Syafi'i. Kalau mereka Asy'ariyah, mereka juga tahu kiai-kiai Indonesia juga Asy'ariyah. Kenapa dikafirkan? Kita melawan Belanda, lah mereka dulu rangkulan dengan Belanda. Kita bela NKRI, mereka punya maaf, tugas meruweti di NKRI. Nah mohon warga ojo bingung, warga ojo salah paham. Dan kalau kita menyuarakan begini, ini dalam mereka menegesi NU iku ngene iki lho. Perkara sampean enggak ngene urusanmu. Tapi jangan ganggu kami menjelaskan kepada umat NU ngene iki. Paham? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus amanah basyariyah, misi kemanusiaan. Karena ada amanah basyariyah, misi kemanusiaan itu, maka dakwah ketika berhadapan dengan tradisi budaya, NU hati-hati bang. Jangan sampai misi dakwah amanah diniyah, inisiatif onok melean di rumah duka, itu sangat kita maklumi. Bayangkan nyuwun sewu, wong bojone mati dadak, wong tuane mati dadak, tas guyon macem-macem lho. Wingi yo turu bareng, moro-moro mati baru rau. Betapa terpukulnya, betapa kesepiannya. Pengen jam 8, jam 9, jam 10 ngomong nang ini bayi-bayi sing yatim-yatim kuwi. TK, SD nak ini ki wingi sik karo bapakmu nak. Saiki bapakmu wis ngene apa nggih? Rasa kesepian, ketakutan. Perlu apa enggak ada tonggo siji loro sampai 10 njogo ning emper melekan. Cek gak nemen-nemen sumpek lho. Kan perlu tadi. Perlu untuk mengurangi stres niki. Melekan kita terima. Tapi gaple ini lho sing akhirnya oleh kiai-kiai melekane lanjut. Om Benet diganti kopi. Lagi dah. Ginjo kopen kuat melek rokok ae. Ya makro tapi nggak sampai haram ngoten lho. Aduh, diilangi sama sekali juga sulit. Sore pada isya awal tahlilan. Biar tahlilan nggak langsung mulai prung. Si ono siji lurus sing melekan. Budaya tradisi melekan lanjut. Tapi hanya 1-2 poin sing nabrak syariat ini mawon sing perlu diilangi. NU mboten purun, melekan rano dalile haram. Orang ngono kuwi NU. Wong melekan kok haram iku apa? Halus para rawuh. Mbah Darhal Watu Congor, Magelang. Terus Tegalrejo, Mbah Khudori, saniki Gus Yusuf. Haflah ngundang golongane jaranan. Wayang diundang. Napa para? Itu sudah ada sejak sebelum Islam ada. Sudah mentradisi jadi budaya. Diilangi yang ngamuk. Karena budaya tradisi sudah menjadi bagian dari rasa. Menjadi bagian dari kehidupan. Ciri khas sebagai orang Jawa. Lek langsung diprendel. Iso-iso ono sing. Oh gara-gara masuk Islam gak oleh ngene to. Sing wong abang wis gak usah Islam ae, repot. Kan iso ngono. Mbah Yai tetap ngundang jaranan. Cuma nyun sewu, nggak usah gawe kemenyan. Gue lek pengen kalap apa-apa niku. Lek lagi kalap, ora kudu ditambani karo kemenyan. Ora kudu ditambani karo yang berbau kemusyrikan. Cukup Mbah Yai ini maca donga hizib, sebul nih teng uyah, loloh nih cangkeme waras wis. Jalannya lanjut. Tapi hal-hal yang berbau kemusyrikan pelan-pelan dihilangi. Ngoten niku carane. Paham ngeten iki nggih. Terus tujuane lan opo? Pelaku kesenian ngeten iki kalau sering diundang teng pondok, suwe-suwe akrab kalih kiai.
Lek akrab kalau kiai ono opo-opo njaluk tulunge ning kiai ora ning dukun ngono lho. Besok suwe-suwe anak putune yo ngaji ning pondok. Suwe-suwe putune pinter ngaji, mbah durung salat, mbah izin karo putune. Suwe-suwe mbah yo belajar salat pisan. Ngoten niku para rawuh. Ya nopo misi Islam niki jalan, nggak sampai menyinggung, menyakiti, melukai rasa kemanusiaan. Kebudayaan tradisi diberangus itu melukai hati masyarakat umum. Lalu agama datang untuk membimbing bagaimana umat berbudaya. Agama datang untuk membimbing bagaimana umat membangun tradisi. Bukan kok agama datang untuk menghilangkan budaya maupun tradisi. Laniku NU di situ. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan dengan adanya Islam, tapi genduren lanjut, selamatan lanjut, bersih desa yo lanjut, sedekah bumi lanjut. Lah kita apa maneh? Pokoknya ngono kuwi. Katanya Prabowo, menurut penelitian di Harvard University dan yang lain-lain, dari hampir 200 negara yang ada di dunia, negara yang rakyatnya paling bahagia itu Indonesia. Prabowo dhewe yang ngumun. Wong rakyatku ya ora patek makmur kok katanya paling bahagia opo? Kok teng omah tak bahas. Iku gara-gara no NU, Mas. Indonesia guru MI bayaran 400 lemu-lemu, Mas. Guru dinia, guru langgar, guru TPQ bayaran 200 lemu-lemu makmur. Apa ada NU? Nominal dikit tapi gendurane gak leren-leren. Rapateknya ke duit tapi berkati bolak-balik. Dan kumpul tonggo, ngobrol karo tonggo, randuwe duit tonggo nyepain bako karo klopot, monggo ngelinting dewe. Niku sangat bahagia. Nggak kopi randuwe gula. Wis gula abang kuwi ana kopine gula abang duduk nang mriku jeneng kopi tubruk. Nyeruput kopi karo nyakot gula. Halo. Dan tradisi begini nggak ada di luar negeri. Ngerumpi karo tonggo ra usum apa meneh tahlilan kenduren. Tambah raus. Dengan begitu masih ora patek nyekel duit, uripe bahagia barokah enek Nahdlatul Ulama. Bayangaken para rawuh wis bayaran titik ra patek nyekel duit, ra usum genduren, ra usum selamatan, ra oleh berkat apa gak mati ngadeg. Arek tenan, mati keluwen. Bolo-bolo Malaysia lagi kangelan golek beras kan rodok angel beras. Mereka bergaji 6 juta resah. Bingung cukup apa ora. 6 juta lo bingung. Mereka guru MI telung atus. Yang desa-desa guru langgar nyemai Quran. Mungkin endek muridnya wis sampai surat Yusuf diselamati. Endek muridnya apal surat Ar-Rahman ya diselamati, dibancai loh. Mungkin endek muridnya hatam 30 juz ya dibancai. Dan untuk ustadz khusus istimewa segosa ember ingkung siji ya berah. Anten duit gak patek nyekel, Mas, tapi hebatnya NU ngoten iki lho, Mas. Ya opo Islam gak harus memberangus tradisi dan budaya. Ya opo tradisi jalan, budaya jalan, tapi jangan bertentangan dengan Islam. Sampai-sampai nyun sewu main kuda lumping di lingkungan santri. Ini mirip-mirip kuda lumping. Sing wedok dandane kaya kuda lumping. Tapi ternyata niku dijilbabi dhisik. Mereka juga nutup aurat. Terus ada baju nopo yang mirip-mirip warna kulit putih koyok-koyok ini kembenan. Padahal mboten kembenan niku kelambi. Terus mungkin enten baju. Sawang teko adoh koyok-koyok santri kuwi kembenan. Padahal nggih. Santri pengen dadi manten didandani model Jawa. Niku tutup aurat dulu. Terus baru dandanan model Jawa rambut kok diketen-ketenaken niku jilbab. Pintere wong mriki ini syariate nggak dilanggar. Tradisi budaya ditampilkan tetap sempurna. Halo? Kelamben kayak sampean niki nggak ada syariat yang kamu langgar menutup aurat. Dan nggak kehilangan ciri khas Indonesia, sarungan, kelamben, kopiahan. Saman coba nutup aurat, ya, tapi kehilangan ciri Indonesia. Saman katoan cekak, kehilangan syariat. Ngeten iki para rawuh, Indonesianya kita pegang, syariatnya nggak ada yang kita langgar.
Niki bagaimana misi Islam nggak sampai benturan dengan misi kemanusiaan. Hasilnya ketika dakwah oleh kiai-kiai nggak melukai rasa masyarakat, nggak melarang mereka berbudaya. Islam diterima di mana-mana. Yang wakil sama delok sekitar sedudut apa? Biyen sekitar tahun 2000-an non muslim yang Hindu nggak salah itu masih sekian %. Dan sekarang Islami pun kata. Kulo niku diperintah Mbah Rahman Gading, enten lare wakir, kulo mboten ngerti kelurahan. Tapi kelurahan niku mayoritas Hindu. 90% lebih Hindu. Enten Islami didik, sowan teng Yai Rahman Gading. Nyuwun pitedah membangun TK Islam. Mbah Rahman ngarahne teng kula teng Kiai Marzuki mikolo. Enten apa Mas? Diutus Kiai Rahman beriki pengen gadah TK. Wes golek ono tuku tanah mengke duit urusanku. Atau mungkin langsung bangunan rumah aja nggak suwe-suwe bangun. Wes oleh beriki. Jarak kira-kira seminggu teng griya malih. Enten Kiai omah gede mengke kantong ngrehab titik sekat pun dadi TK. Rekane piro Mas? Sampeyan ten yuto nggih pun. Kula golek langsung TK berjalan di kelurahan mayoritas Hindu. Ojo didengen TK Islam Mas. Karena wong Hindu ora gelem nyekolahne anake. Ora perlu dijenenge TK muslimat. Wis pokoke lek mriku misale Pringgondani misale, yo dijenengne TK Pringgondani. Ngono ae. TK berdiri bla 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 bla. Kadang teng griya penguruse. Nggih Mas, alhamdulillah muridnya kathah. Muridnya apa? Nggih sing kathah Hindu wong jenenge. Tapi anehnya tirose lari niku. Masih wong tuane Hindu, anak itu dilebokne mriku. Mriku mungkin saat durunge sekolah dimulai kan raditu billahi robba wa bil Islam. Kan ngono kuwi to. Asyhadu an la ilaha illallah. Karena wong tuane ya gak dilarang. Sebab gratis. Itu loh Mas. Dakwah dengan tidak mengusik tradisi dan budaya lancar sangat. Datang Kucur yang dulu Islami sekitar 100%, saiki pun kualik Mas, mayoritas Islam. Tenggase biyen kathah Kristen nih, kidule niku teng Badut gereja Seminaria Ageng Merorawu. Sakniki kalih pangeran pun diwalik. Napa dakwah jangan sampai melukai rasa kemanusiaan. Ojo dididik sembarang di haram nih pun. Niki lho Mas, NU ciri khas NU ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah wataniyah, ada ukhuwah basyariyah, atau dengan kata lain ada amanah Islamiyah, ada amanah basyariyah, ada amanah wataniyah. Ada misi Islam menyebarkan Islam, Joko Islam, Ahlu Sunnah wal Jamaah itu memang tugas NU. Terus ada misi kebangsaan memperjuangkan supaya Indonesia merdeka. Lewis merdeka menjaga supaya Indonesia tetap berdaulat. Itu misi kebangsaan. Lalu ada amanah basyariah, piye carane nyuwun sewu rakyat juga menikmati kemakmuran, piye carane rakyat juga bahagia, piye carane rakyat didakwahi tapi nggak sampai loro hati. Nah seterusnya NU tetap ngoten niku. Nyuwun sewu mengupayakan ekonomi boleh, sampai misalnya garap tambang juga boleh, tapi full benar-benar untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan umat. Misalnya NU Muhammadiyah SU pun oleh keuntungan dari tambang 1 tahun 2 triliun misalnya, monggo pun langsung semua sekolah ma'arif bagi yang miskin gratis semua kampus NU bagi yang miskin gratis semua. NU mendirikan bank-bank untuk fakir miskin, untuk siapapun, serepes pun nggak ditarik bunga satu galane. Jadi kalaupun dapat akses dana dari negara, ojo gaya pribadi, ojo mung gaya pengurus, ojo mung digawe organisasi, tapi langsung nyentuh ke umat, dirasakan umat. NU namun sekedar jadi jembatan mawon. Wong jenenge misi kemanusiaan, bukan misi pengurus. Aduh, bukan hanya misi keulamaan, bukan hanya misi keustatan, bukan hanya misi kekeluargaan, bukan hanya misi kepengurusan, tapi misi
kemanusiaan. Sehingga kalau ada ekonomi, ada duit apa-apa, diupayakan sebanyak-banyaknya untuk rakyat, untuk umat. Dulu Jawa Timur sudah kita mulai sebetulnya bangun sekitar 100 BMT lebih untuk melawan rentenir Bang Tidil niku. Duko saat niki saya melampah nomor baten kurang baten Sumerep ya, pun baten jadi pengurus. Lalu kita juga maringi 1000 yatim masing-masing 1 jutaan, maringi 1000 santri miskin masing-masing 1 jutaan, maringi 1000 guru ngaji masing-masing 1 jutaan, maringi UMKM sing dodol golongan cilok satu galane niku 1000 orang masing-masing 1 jutaan. Terus nyebar 1000 kambing masing-masing 1 kambing. Langoten niku harusnya seharusnya memang sesuai dengan misi pertama didirikannya NU, kemanusiaan. Kalau NU terus seperti itu, NU bimbing umat beragama, NU terlibat langsung, terjun langsung memakmurkan rakyat, NU komitmen menjaga NKRI. Kalau NU begitu terus, dimanapun, kapanpun, oleh siapapun, NU tetap diterima. Pemerintah menerima, rakyat juga menerima, siapapun sampai non-muslim pun ya menerima kehadiran NU. Tapi ketika nyuwun sewu mungkin sudah agak berubah visi misi. Wallahu a'lam bisawab. Niki ngaji harlah niki. Ini kan 16 Rajab loh. Niki harlah NU, spesial pengajian untuk harlah NU. Ayo kembali ke Khittah 26, NU asli. NU didirikan untuk kemanusiaan, untuk kebangsaan, dan untuk menjaga Islam ahlu sunnah wal jamaah. Muka-muka NU dijogo Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillah. Ya kenapa? Surah Al-Qadin. Ini enten noko nggih. Kita membahas NU. Lalu NU itu 1926, khitahnya juga khitah 26. Pas kula mengakhiri ngaji ini, kula buka nih. Plus pas kula buka 1926. NU itu berdiri 1926. Kalau mandek ngaji wau, batanya jo pas jam 1926. Muka-muka diri itu ya pengiran ini. Batanya jo loh, batanya jo. Itulah tadi ceramah yang sangat luar biasa dari Kiai Marzuki Mustamar yang memberikan pencerahan kepada kita dan tetap waspada bagi para warga Nahdien akan serangan-serangan dari luar yang ingin menghancurkan NU dan ingin merusak tatanan ulama NU. Di era zaman yang akhir ini banyak sekali tuduhan-tuduhan dan juga serangan-serangan kepada NU untuk merusak tatanan NU. Karena kita tahu bersama NU adalah ujung tombak dan pondasi dalam perkembangan zaman dan juga pembangunan persatuan Republik Indonesia. Dari zaman dulu, ulama-ulama dari NU tidak pernah berkhianat dan tidak pernah menjadi antek-antek Belanda. Fitnahan tuduhan yang dilontarkan kepada NU ini patut kita waspadai dan juga perangi agar organisasi besar di Indonesia ini bisa selalu eksis dan senantiasa menjaga umat. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silakan lanjut di kolom komentar. Terima kasih, selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.